Yaitu benar ya Tuhan, inilah siap diri kami penyembah-Mu. Ketika kami layak, ketika kami dalam kondisi baik, kami melihat bahwa semuanya itu karena karya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami boleh hadir di tempat ini, semuanya itu karena kebaikan-Mu yang boleh mendorong setiap diri kami, yang boleh memanggil setiap diri kami untuk boleh hadir beribadah pada saat ini. Kami tahu ya Tuhan, bahwa ketika kami boleh merenungkan firman Tuhan, semuanya itu juga karena kasih-Mu dan karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap diri kami. Tuhan, jikalau saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, kami mohon pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap hati dan pemikiran kami, sehingga kami boleh memahami akan firman yang akan diberitakan. Dan biarlah Roh Kudus yang juga akan menolong hamba-Mu yang akan memberitakannya. Biarlah Engkau boleh pakai hamba-Mu dengan mulut lidahnya, dengan kelemahannya juga ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya aja untuk setiap diri kita boleh menyaksikan satu video. Untuk saya ini adalah video yang cukup menarik ya. Ini video yang sudah sangat lama, kalau mungkin Bapak Ibu bisa menemukannya di YouTube gitu ya. Ya Bapak Ibu, ketika kita menyaksikan video ini mungkin di awal-awal kita berpikir ini hal yang biasa saja. Apalagi ketika melihat seorang karyawan yang sedang memfotokopi sesuatu gitu ya. Terus bukankah hal yang wajar ketika mesin fotokopi itu bermasalah? Mungkin itu juga yang menjadi pemikiran pemain di dalam video klip itu. Ketika dia memikirkan berperan, dia mungkin menghayati sebagai karyawan itu ya menganggap biasa aja. Ketika dia memfotokopi sesuatu dan yang keluar adalah lingkaran hitam, maka yang dia pikirkan apa? Mesinnya bermasalah. Makanya dia membuka mesin itu untuk mengecek apakah ada permasalahan di dalam mesin fotokopi ini. Sampai pada akhirnya dia menyadari
Yaitu ketika dia minum dan meletakkan gelas itu di atas lingkaran hitam itu, di atas black hole itu. Ternyata gelas itu tidak di atas kertas itu, tetapi dia jatuh ke lubang itu. Nah Bapak Ibu, disinilah munculnya peluang bagi karyawan itu. Pastinya sebagai seorang pekerja, dia memiliki sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu membutuhkan penyaluran. Nah, ketika malam itu, khusus malam itu, dia mendapatkan peluang yang sangat istimewa. Peluang yang belum tentu didapatkan di waktu-waktu yang akan datang. Yaitu ketika mesin fotokopi itu bisa menciptakan black hole. Dan dengan kesadaran itu, dia mencoba. Yang pertama kali apa Bapak Ibu? Hal-hal yang kecil. Dia mencoba black hole itu ditempelkan di mesin makanan dan minuman sehingga dia bisa mengambil coklat untuk dimakan. Setelah itu ketika dia berjalan, dia melihat, oh ada peluang yang lebih besar lagi Bapak Ibu. Yaitu peluang di dalam kantor bosnya itu. Dan dia langsung tahu, peluang itu ada di mana Bapak Ibu? Peluang itu ada di lemari brankas milik perusahaan. Kita semua tahu pasti apa fungsinya brankas. Kita semua tahu apa fungsinya safe deposit box itu. Yaitu untuk menyimpan sesuatu yang sangat berharga, menyimpan sesuatu yang tidak boleh disentuh oleh banyak orang. Sehingga seharusnya brankas itu hanya boleh diakses oleh pemilik perusahaan atau orang-orang yang berhak untuk mengaksesnya. Dan sudah otomatis tidak termasuk karyawan biasa ini. Tetapi karyawan ini tahu bahwa brankas itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Siapa tahu di dalam isinya itu bisa memenuhi kebutuhan atau hawa nafsunya dirinya. Maka apa yang dilakukan? Kalau pemilik brankas sah itu akan membuka pintunya untuk mengeluarkan isinya, maka ketika dia bukan pemilik sah dari brankas itu, dia menggunakan peluang yang tidak benar. Yaitu dia menggunakan black hole itu ditempelkan di pintu brankas itu untuk mengambil sesuatu di dalamnya. Oh begitu dia melihat. Pertama kali yang dilihat, yang diambil adalah uang. Langsung matanya menjadi hijau Bapak Ibu. Tidak hanya sekali dia mengambil. Bahkan dia mencoba mengais sampai habis itu brankasnya. Tidak hanya sekedar itu Bapak Ibu. Karena didorong akan kebutuhannya. Dia ingin mengecek apakah benar brankas ini sudah benar-benar habis isinya. Sehingga dia masuk ke dalam brankas itu. Bapak Ibu, pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan. Bukankah setiap manusia itu seperti karyawan itu? Setiap orang itu memiliki sebuah kebutuhan. Kebutuhan yang mendorong seseorang untuk bertindak untuk memenuhi kebutuhan itu. Abraham Maslow menjabarkan di dalam hierarki kebutuhannya, menjabarkan menjadi 5 kebutuhan besar. Yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan kasih dan kasih sayang, dan yang keempat adalah kebutuhan akan adanya penghargaan, dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Dan setiap kebutuhan itu
ada di dalam kehidupan manusia. Baik ketika kecil, bayi, maupun ketika kita dewasa sekarang ini. Idealnya memang ketika kebutuhan yang paling dasar yaitu kebutuhan fisik itu terpenuhi, maka manusia akan mencari kebutuhan yang lebih besar lagi, yaitu kebutuhan rasa aman. Tetapi bukankah realita kenyataan mengatakan bahwa semua kebutuhan ini ada di dalam kehidupan manusia pada umumnya, Bapak Ibu? Siapa yang tidak membutuhkan makanan, minuman, oksigen, tidur? Kita semua membutuhkannya, bukan? Dan kita setiap hari berjuang dan mengusahakan untuk terpenuhinya itu semua. Ya percaya, kita bekerja untuk mencari uang. Uang itu dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman, untuk membayar semua keperluan PDAM kita. Selain itu kita butuh rasa aman. Rasa aman itu membicarakan kita memiliki kerinduan untuk memiliki kehidupan yang stabil. Jauh dari kriminalitas, jauh dari sakit penyakit, jauh dari tindakan-tindakan yang menyakitkan diri kita. Maka manusia berjuang untuk memenuhinya. Dengan cara apa? Manusia mengusahakan rumah hunian supaya dia merasa aman. Sehingga dia tidak berpindah-pindah tempat. Supaya dia bisa tinggal dan mendapatkan perlindungan di dalam rumah itu. Dan ketika kita mempertimbangkan tinggal di sebuah kota, saya yakin bahwa kita pun pasti akan mempertimbangkan kota seperti apa yang akan kita tinggali. Saya yakin bahwa ketika kita akan berpindah tempat dan kita mendengar bahwa kota itu adalah kota yang sangat tinggi kriminalitasnya, pasti kita akan berpikir ulang untuk datang ke kota itu. Kalau seandainya kita harus pindah ke kota itu, maka kita sudah akan mengantisipasi sedemikian rupa supaya terciptanya rasa aman itu. Selanjutnya, kita ingin memiliki kebutuhan untuk rasa memiliki dan kasih sayang. Dan itu bisa kita lihat ketika manusia berrelasi dengan orang lain. Bagaimana bayi membutuhkan bantuan dari orang tuanya. Bagaimana anak-anak membutuhkan pemeliharaan dari orang tuanya. Bagaimana orang tua mengasihi anaknya. Bagaimana seorang suami maupun istri saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan di dalam kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang ini, sudah pasti kita pun ingin dipenuhi oleh orang lain akan kasih sayang itu. Makanya kita berjuang supaya orang lain memenuhi dengan cara yang kita kehendaki. Untuk kebutuhan yang selanjutnya, di dalam kehidupan kita, kita membutuhkan akan adanya penghargaan. Kita membutuhkan untuk dihormati oleh orang lain. Kita membutuhkan supaya kita diakui, diperhatikan. Kita memperhatikan supaya reputasi kita tidak tercemar oleh orang lain. Dan ketika reputasi kita dihancurkan oleh orang lain, maka akan muncul rasa tidak aman di dalam diri kita. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Ingat, kita juga membutuhkan, kita ada kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kita memiliki kebutuhan untuk menunjukkan siapa diri kita. Kita memiliki kebutuhan untuk menunjukkan eksistensi kita di hadapan orang lain.
Pertanyaannya Bapak Ibu, jikalau kebutuhan itu terpenuhi, apa yang akan kita rasakan? Saya yakin ketika kebutuhan di dalam diri kita itu terpenuhi, maka kita akan merasakan rasa nyaman di dalam hidup kita akan merasakan rasa aman di dalam hidup kita, dan kita akan merasakan bahwa kita dikasihi dan menjadi pribadi yang sangat berharga. Tetapi bagaimana jikalau kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi di dalam kehidupan kita? Sudah pasti ketika kita tidak dapat memenuhi kebutuhan itu, maka akan ada rasa tidak aman di dalam hidup kita. Kita akan merasa bahwa kita tidak dikasihi ketika kebutuhan untuk dicintai itu tidak tercukupi. Dan ketika kita tidak terpenuhi untuk kita dapat mengaktualisasikan diri, maka kita akan menjadi pribadi yang insecure, inferior, rendah diri. Bukankah hal ini seringkali kita temui Bapak Ibu? Lalu bagaimana kita sebagai manusia untuk dapat memenuhi semua kebutuhan itu? Bagaimana kita sebagai manusia dapat merasakan rasa aman itu Bapak Ibu? Apa yang seharusnya kita lakukan? Saja untuk siap diri kita boleh membuka Alkitabnya dari Yohanes 10 ayatnya yang pertama sampai ke 10. Yohanes pasal 10 kita mau membaca dari ayat pertama sampai ke 10. Ayatnya yang pertama, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Mereka mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Sejauh ini pembacaan kita Bapak Ibu. Nah, melalui bagian ini kita melihat bahwa manusia itu membutuhkan penjamin kehidupan. Manusia itu membutuhkan penuntun kehidupan. Melalui bagian ini, Tuhan Yesus memberikan suatu gambaran yang sangat indah, yaitu ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya, akulah pintu itu. Akulah jalan masuk itu. Dan Tuhan Yesus di saat yang sama, dia juga menyatakan bahwa akulah sang gembala itu. Di dalam bagian ini, pernyataan Tuhan Yesus mengenai, secara khusus di ayat 7 dan 9, itu tidak lepas maknanya mengenai pintu adalah
Sang Gembala itu. Sang Gembala yang bersedia menjaga pintu atau lubang tempat di mana keluar masuknya sang domba-domba itu. Sehingga ketika kita merenungkan bagian ini, kita melihat bahwa domba-domba yang lemah itu juga membutuhkan jaminan dan membutuhkan penuntun hidup mereka. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan kehidupan, supaya mereka mendapatkan keselamatan, supaya mereka dapat bertahan hidup. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, ketika dia mengatakan, akulah pintu di ayatnya yang ke-7. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa akulah pemilik domba-domba itu. Akulah pemilik domba-domba itu yang rela menjaga domba-dombanya supaya domba-dombanya tidak celaka. Akulah pemilik domba-domba itu yang akan mengawal domba-dombaku baik ketika dia keluar ataupun masuk kandang. Akulah pemilik domba-domba itu. Itu adalah pernyataan Tuhan Yesus. Oh Bapak Ibu, hal ini sungguh suatu hal yang sangat indah bukan? Ketika kita menyadari bahwa kita sebagai manusia yang lemah, yang tidak dapat melakukan segala sesuatunya sendiri, kita pun juga membutuhkan tuntunan dan penjamin kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus secara pribadi mengatakan, akulah pintu itu. Akulah pemilikmu dan akulah yang memiliki kehidupanku dan kehidupanmu. Sebagai seorang pemilik, Tuhan Yesus tahu dari mana domba-domba itu berasal. Domba-domba itu didapat oleh Tuhan Yesus ketika Allah Bapa memberikannya kepadanya. Sehingga ketika Allah memberikannya untuk dipelihara, maka domba-domba itu menjadi miliknya pribadi. Sebagai pemilik domba-domba itu, Tuhan Yesus pun menunjukkan akan kepemilikannya. Melalui apa? Tuhan Yesus mengenal pribadi lepas pribadi dari domba-dombanya. Tuhan Yesus tahu domba si A kenakalannya seperti apa. Domba si B betapa dia sangat penurut. Domba si C betapa makannya banyak sekali. Dan domba si D mungkin adalah domba yang sangat manja, yang selalu suka dekat dengan sang pemiliknya. Oh Bapak Ibu, Tuhan Yesus sangat memahami. Tuhan Yesus sangat tahu akan semua domba-dombanya ini. Sebagai pemilik yang baik, dia benar-benar menjaga domba-dombanya ini supaya mendapatkan jaminan kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai Allah, dan ketika Tuhan Yesus menyatakan, akulah pintu. Ketika Tuhan Yesus menyatakan, akulah pemilik domba-domba itu. Akulah pemilik hidupku dan hidupmu. Maka Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa akulah, siapa yang masuk melalui aku di ayatnya yang ke-9, ia akan diselamatkan. Dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput itu. Dan sudah pasti ketika Tuhan Yesus menyatakan akulah pintu,
Tuhan Yesus ingin menyatakan, akulah yang akan menjadi penjamin kehidupanmu. Akulah yang akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhanmu, hai domba-dombaku. Aku tahu akan kebutuhanmu dan aku akan memenuhinya. Yesus memberikan jaminan kehidupan. Jaminan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus berupa keselamatan bagi kehidupan domba-domba itu. Jaminan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan adalah pemeliharaan dan juga penjagaan bagi domba-dombanya. Jaminan kehidupan yaitu keselamatan itu diberikan Tuhan kepada setiap domba-dombanya yang mau taat kepadanya. Jaminan keselamatan itu diberikan Tuhan kepada setiap orang yang mau meresponi suaranya. Bukankah Tuhan Yesus yang adalah pintu itu? Dia bersedia menjaga kawanan domba itu. Dia tidak pernah meninggalkan kawanan domba itu sedetik pun. Bukankah Tuhan Yesus yang adalah pintu itu ketika sang domba-domba itu menghadapi permasalahan, ketika sang domba itu menghadapi serangan musuh, bukankah dia yang berdiri yang paling depan di hadapan para domba itu? Tuhan Yesus bersedia mengorbankan kehidupannya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus tahu bagaimana karakter seorang domba. Domba itu adalah hewan yang lemah. Dia tidak bisa membela dirinya sendiri. Bahkan ketika dia mengalami serangan musuh, maka apa yang dia lakukan? Dia akan melarikan diri sebisa mungkin. Dia akan menghindari untuk melawan musuh-musuhnya itu. Sehingga seorang penjaga yang baik, dia akan membawa dan membela domba-dombanya itu. Dan ketika sang penjaga, sang pintu itu bersedia menjaga kawanan domba siang dan malam. Ketika sang penjaga itu bersedia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bukankah terlebih lagi dia pun akan memastikan bahwa domba-dombanya akan terpelihara dengan baik? Bukankah dia akan memastikan bahwa dia akan memelihara dan menjaga kawanan domba ini? Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu apa yang dialami oleh domba-dombanya. Bahkan Tuhan Yesus tahu ketika domba-dombanya ini bebal. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu ketika dia menuntun keluar dan masuk domba-domba ini. Jikalau tiba-tiba ada satu domba yang tidak terlihat, dia tahu. Dia sangat tahu. Dan dia akan mencari domba-domba ini. Karena dia tahu domba yang hilang ini tidak dapat kembali dengan sendirinya. Tuhan Yesus tahu apa yang dibutuhkan domba-domba ini. Yaitu padang rumput untuk menjadi makanan bagi para domba ini. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana seorang domba-domba ini akan digiring oleh penjaganya, akan digiring oleh pemilik sang domba ini ke padang rumput yang hijau.
pemiliknya akan memastikan bahwa domba-dombanya ini akan makan kenyang. Pemiliknya akan memastikan bahwa dombanya ini akan selamat. Tuhan Yesus pun tahu apa yang sedang dialami oleh setiap diri kita sebagai kawanan dombanya. Tuhan Yesus tahu ketika permasalahan, ketika problem kehidupan itu melanda kehidupan kita, maka kita sebagai kawanan domba dapat merasakan rasa takut, khawatir, gelisah. Tuhan tahu musuh seperti apa yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus tahu badai kehidupan seperti apa yang dapat menghampiri kita. Tetapi Dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang bersedia untuk menuntun kehidupan kita. Supaya kita bisa selamat untuk melalui badai kehidupan itu. Supaya kita bisa selamat untuk menghadapi serangan musuh itu. Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan pada kebutuhan hidup, bukankah kita seringkali bertanya, Tuhan, bagaimana aku bisa mencukupi kebutuhan keluargaku? Ketika kita berada di dalam relasi keluarga, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ketika kita bergumul di dalam keluarga kita masing-masing, Tuhan tahu. Dan Tuhan mendampingi kita untuk melalui itu semua. Ketika kita berjuang supaya kita merasa dikasihi, kita berjuang supaya kita ada bagi keluarga kita, Tuhan tahu dan Tuhan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus tidak hanya memberitakan, bertobatlah, maka kamu akan mendapatkan hidup kekal itu. Realita mengatakan, ketika kita membaca firman Tuhan, kita banyak mendapatkan bukti bahwa Tuhan Yesus memberikan atau memelihara kehidupan semua orang berdasarkan sesuai dengan kebutuhan manusia, individu per individu itu. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang buta itu, orang buta yang sejak lahirnya sudah buta. Tuhan Yesus tahu apa yang dia butuhkan. Tuhan Yesus tahu bagaimana menggiring orang buta ini untuk mendapatkan kehidupan, yaitu dengan mencelikkan matanya. Maka ketika Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta ini, disitulah Tuhan Yesus ingin mengarahkan orang buta itu untuk memperkenalkan siapa dirinya. Maukah engkau percaya kepadaku? Dan orang buta itu merespon, aku mau. Tetapi bukankah di saat yang sama ada banyak orang yang menyaksikan di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang buta itu, Bapak Ibu? Tindakan Tuhan Yesus bukanlah tindakan yang biasa. Perbuatan Tuhan Yesus adalah perbuatan yang sangat menakjubkan. Tetapi ketika orang menyaksikan akan perbuatan Tuhan Yesus yang sangat menakjubkan ini, sangat miris kita melihat realitanya. Bahwa ada orang-orang yang menolak perbuatan itu. Dan ada orang-orang yang menolak untuk mengikut Tuhan Yesus. Untuk mengikut
Yesus yang adalah penjamin kehidupan itu, bukan? Ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, ketika dia mengajar dari pagi sampai sore dan banyak pengikut yang mendengarkan firman-Nya, dia tahu bahwa semua orang itu, 5.000 orang laki-laki itu mengalami kelaparan. Apakah Tuhan Yesus menutup mata? Yang terpenting kamu mendapatkan kehidupan kekal. Realita mengatakan tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan fisik kita. Tuhan Yesus peduli untuk itu. Ketika Tuhan Yesus dengan sengaja pergi ke daerah Samaria dan bertemu dengan wanita yang di tepi sumur itu, Tuhan Yesus tahu siapa yang akan dia temui. Seorang wanita yang membutuhkan perhatian. Seorang wanita yang membutuhkan peneguhan akan di dalam kehidupannya. Wanita ini memiliki banyak suami. Bahkan di dalam perikop itu dikatakan, pria yang tinggal bersamanya bukanlah suaminya. Saya menyimpulkan bahwa wanita ini mencari pemenuhi kebutuhannya melalui para lelaki ini. Dan Tuhan Yesus tahu itu. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan dan mengajak wanita ini. Datanglah kepadaku, percayalah kepadaku, maka kamu akan mendapatkan kepuasan itu. Karena apa yang kamu lakukan sekarang ini, semuanya hanyalah kepuasan palsu. Tidak akan benar-benar memuaskan kamu. Tetapi ketika kamu hidup di dalam aku dan aku hidup di dalam kamu, maka kamu akan menemukan kepuasan sejati itu. Dan hal yang sama juga ditawarkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengenal setiap diri kita. Kelebihan dan kelemahan kita. Tuhan Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Baik di dalam pekerjaan, di dalam relasi rumah tangga. Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus tahu perjuangan kita. Ketika kita mengusahakan supaya kita terpenuhi semua kebutuhan itu. Tuhan Yesus tahu. Tetapi Tuhan Yesus memperingatkan. Janganlah kamu hanya memfokuskan pada kebutuhan fisik saja. Tetapi lihatlah hal-hal yang paling mendasar di dalam kehidupanmu. Ketika kamu khawatir apakah aku masih bisa menyediakan makanan dan minuman setiap harinya bagi keluargaku, Tuhan Yesus mengingatkan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, minuman, dan pakaian itu? Dan di perikop itu Tuhan Yesus juga mengingatkan. Ketika kamu mengkhawatirkan akan makanan dan minuman, bukankah burung-burung itu aku pelihara? Bukankah bunga bakung itu aku pelihara? Aku hiasi dengan sangat indahnya. Jadi kenapa kamu mengkhawatirkan kehidupanmu? Apakah engkau mau membiarkan aku memegang kehidupanmu? Mungkin itu yang akan dikatakan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat kehidupan kita yang sedang mencari untuk dipuaskan, untuk kita merasa dikasihi. Tuhan Yesus ingin mengatakan di dalam hidup kita. Di dalam aku ada kasih yang tidak terbatas. Penuhilah terlebih dahulu hidupmu dengan kasihku itu. Ketika engkau mengalami kepenuhan kasihku, maka engkau akan merasakan kasih yang diberikan oleh orang lain, bukan?
maka engkau akan mengalami kecukupan itu, bukan? Ketika kita mengejar akan prestasi demi prestasi di dalam kehidupan kita, apakah itu salah, Bapak Ibu? Pasti tidak salah. Tetapi jika kita hidup hanya berfokus mengejar prestasi demi prestasi, dan kita memberhalakan prestasi itu di dalam kehidupan kita, maka itu menjadi hal yang salah. Karena Tuhan memanggil setiap diri kita untuk menggunakan semua kemampuan kita, talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan meminta supaya kita mengembangkan setiap potensi kita, supaya kita bisa melayani orang lain. Bukan untuk memuaskan hidup kita saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pintu itu sendiri. Yang berarti Yesus itu adalah pemilik hidup kita dan Dia adalah penjamin kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita bersedia menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Pertanyaannya, apakah kita bersedia mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup kita? Pertanyaannya, apakah kita bersedia untuk melakukan setiap firman yang Tuhan beritakan di dalam hidup kita? Itu hal yang harus kita pertanyakan dan harus kita jawab di dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu. Tuhan menginginkan supaya kita sebagai domba-dombanya rela mengikuti Dia. Tuhan menghendaki supaya kita sebagai domba-dombanya dengan rela mendengarkan suaranya. Tuhan Yesus menginginkan supaya kita rela dituntun menuju padang rumput yang hijau itu. Dan Tuhan Yesus menginginkan kita belajar untuk memiliki paradigma yang diajarkan Tuhan melalui setiap pengajarannya itu. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita berrelasi dengan orang lain. Ketika kita memiliki kebutuhan untuk berrelasi, Tuhan Yesus mengajarkan, aku sudah memberikan hidupku bagi sahabat-sahabatku. Dari situ Tuhan Yesus mengajarkan, supaya setiap diri kita boleh memberikan hidup kita kepada orang lain. Ketika kita diperhadapkan pada tantangan perbedaan pendapat, ketika kita diperhadapkan pada kesalahan orang lain, maka Tuhan Yesus sudah mengajarkan terlebih dahulu di dalam hidup kita. Ampunilah mereka 70 kali 7 kali 7, yang berarti ketika engkau melihat orang lain melakukan kesalahan kepadamu, ampunilah. Ketika kita khawatir, Tuhan tahu. Sandarkanlah hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup. Tuhan, aku ingin menyerah. Katakan itu kepada Tuhan. Maka Dia, Sang pemilik kehidupanmu, yang akan menopang dan memampukan saya dan engkau, Bapak Ibu. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita sebagai domba memiliki kekuatan yang sangat terbatas. Tetapi Sang pemilik kehidupan itu memiliki kekuatan yang sangat tidak terbatas itu. Oleh sebab itu, kita dapat menyandarkan dan mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami ucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah sang pintu itu. Engkau adalah pintu di mana kami akan memperoleh keselamatan.
pintu di mana kami akan mendapatkan jaminan akan setiap kebutuhan kami. Dan kami tahu ketika Kau menyatakan bahwa Engkau adalah pintu, di saat yang sama Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah pemilik kehidupan kami. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menilik setiap diri kami pribadi lepas pribadi. Banyak sekali hal-hal yang tidak terucap di dalam diri kami ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau yang akan mau menjawab setiap tantangan kehidupan kami. Engkau yang akan mau menolong menjawab setiap kebutuhan kami itu ya Tuhan. Tuhan, mungkin di antara kami ada orang-orang yang sedang bergumul di dalam pekerjaannya. Ada orang-orang yang sedang bergumul dengan usahanya. Kami mohon Tuhan, orang-orang ini mungkin sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan. Tapi biarlah Engkau Allah yang Maha Kuasa yang akan mau menolong mereka. Engkau yang akan memberikan berkat. Engkau yang akan memberikan ketenangan di dalam hidup mereka. Tuhan, jikalau ada orang-orang yang sedang bergumul di dalam pernikahannya, kiranya Engkau yang mau tilik ya Tuhan. Cukupkan masing-masing pasangan itu dengan kasih-Mu terlebih dahulu. Kemudian, mampukan mereka untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Ajar mereka untuk menerima satu dengan yang lain. Ajar mereka dan mampukan Tuhan untuk mereka saling mengampuni jika ada kesalahan di antara mereka. Tuhan, sebagai seorang wanita, ajar kami untuk kami boleh bagaimana kami menghargai suami kami, pasangan kami. Sebagai seorang suami, ajar kami untuk kami boleh mengasihi istri kami sebagai pasangan kami. Tuhan, ajar kami ketika Engkau memberikan posisi yang baik di dalam hidup kami, di dalam pekerjaan kami. Mampukan kami untuk kami boleh menjadi atasan yang baik bagi bawahan-bawahan kami ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, berikan rasa takut akan Engkau. Mampukan kami untuk setiap hari mendengarkan suara-Mu. Ajar kami untuk kami boleh memiliki hikmat yang berasal dari Engkau untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami mau menyerahkan kendali kehidupan kami kepada Engkau. Kami mau menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau saja ya Tuhan. Allah yang Maha Tahu, Allah tempat sandaran kami, dan Engkau adalah Allah pemilik kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.